Priok adalah Rumah Sakit Umum Kelas D yang merupakan program pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta guna memenuhi kebutuhan rumah sakit kelas D untuk masyarakat di sekitar. Rumah Sakit Tanjung Priok merupakan rumah sakit tipe D di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang terletak di sangat strategis di daerah Tanjung Priok, tepatnya di Jalan Bugis nomor 3, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta. Rumah sakit ini sudah berkembang kurang lebih 9 tahun. Rumah sakit ini terdapat 17 dokter spesialis, 18 dokter umum, 3 dokter gigi, 54 perawat, dan 18 bidan. Visi dari RSUD Tanjung Priok menjadi rumah sakit unggulan, bermutu, dan terpercaya di Jakarta Utara. Visi pertama, mengembangkan kualitas SDM yang bermoral dan berkompeten dan mampu bersaing. 2. Menciptakan pelayanan prima dengan sepenuh hati untuk kepuasan bersama. 3. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang tepat guna. 4. Mewujudkan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis. 5. Memperluas kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang mengutamakan pelayanan. Tata nilai dari RSUD Tanjung Priok: integritas, 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 profesional, 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 inovatif, 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 peduli, 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 kerjasama, kerjasama, kerjasama. Setiap pasien yang datang ke RSUD Tanjung Priok itu bisa melalui instalasi gawat darurat ataupun poliklinik. Bila ada pasien yang datang ke instalasi gawat darurat akan melalui penilaian triase dan mendapatkan penanganan sesuai penilaian triase. Penilaian triase kegawat daruratan itu bisa bertujuan untuk memilih dan memilah pasien berdasarkan keparahan dan kegawat daruratan untuk menentukan jenis penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Adapun level dari instalasi gawat darurat itu ada level 5 tidak gawat darurat, yaitu pasien yang datang dengan kondisi stabil yang tidak berpotensi mengalami perburukan walaupun penanganannya ditunda sampai kurang lebih 2 jam dari kedatangan, namun membutuhkan penanganan medis untuk memastikan pasien aman untuk dipulangkan. Level 4 non-urgent, kurang darurat. Pasien yang datang dalam kondisi stabil namun berisiko apabila tata laksana tidak dilakukan dalam waktu 60 menit dan berpotensi kesakitan dari pasien. Ketiga, urgent, segera. Pasien yang datang ke IGD dengan kondisi stabil namun berisiko apabila tata laksana tidak dilaksanakan dalam waktu 30 menit. Level 2, emergensi, gawat darurat, yaitu pasien yang datang ke IGD dengan kondisi stabil dan berpotensi mengancam nyawa serta berisiko apabila tata laksana tidak dilaksanakan dalam waktu 10 menit sehingga membutuhkan pertolongan segera dan tidak dapat ditunda. Resusitasi, yaitu pasien yang datang ke IGD dengan kondisi tidak stabil dan berisiko mengancam nyawa dan harus segera ditata laksana. Sekarang kita akan ke lokasi lantai 2 dari ruang perawatan di RSUD Tanjung Priok. Yuk. Layanan rawat inap di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan, berorientasi kepada pelayanan rawat inap yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat inap secara komprehensif dan simultan dapat bersifat manajerial maupun klinis. Persyaratan pelayanan rawat inap harus menjamin pelayanan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Pelayanan rawat inap di rumah sakit juga harus mengikuti standar pelayanan rawat inap yang berlaku. Pelayanan rawat inap saat ini merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat yang peningkatan mutu pelayanan rawat inap mengharuskan adanya perluasan dari paradigma yang lama berorientasi kepada personal staff medikal menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien. Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 23 Ayat 4, kelas pelayanan rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.
dan juga Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Adapun kriteria fasilitas ruang perawatan kelas rawat inap standar. Pertama, komponen bangunan tidak memiliki tingkat porositas tinggi. Lantai permukaan terbuat dari bahan yang kuat, halus, kedap air, mudah dibersihkan, tidak licin, permukaan rata, bergelombang, dan tidak menimbulkan genangan air. Dan dinding plafon atau langit-langit pintu jendela tidak terdapat lekukan-lekukan dan tidak berpori yang berpotensi menyimpan debu, bahan pelapis dinding, dan bakteri. Yang kedua, ventilasi udara. Pertukaran udara ruang perawatan non-infeksius minimal 6 kali pergantian udara per jam, dan untuk ventilasi alami harus lebih dari 12 kali pergantian udara. Ruangan perawatan pasien harus memiliki buka jendela yang aman untuk ventilasi alami, maka pada malam hari jendela pun dapat ditutup. 3. Pencahayaan ruangan. Pencahayaan ruangan buatan harus memiliki kriteria yang ditetapkan dengan standar 250 lux penerangan buat ruangan dan 50 lux untuk pencahayaan di tempat tidur. 4. Kelengkapan tempat tidur. Setiap tempat tidur di ruang rawat inap memiliki 2 kontak dan tidak boleh bercabang ataupun ada sambungan. Tanpa pengaman arus serta bel perawat nurse call yang terhubung dengan pos perawatan atau nurse station. 5. Temperatur ruangan. Pengaturan suhu dalam ruang rawat inap harus berada pada rentang 20 derajat Celcius hingga dengan 26 derajat Celcius. 6. Ruang rawat inap berdasarkan jenis kelamin, anak, dewasa, serta penyakit infeksi dan non-infeksius dipisahkan di ruangan rawat inap. 7. Kepadatan ruang rawat inap dan kualitas tempat tidur. Antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter dan ada jarak antara tepi tempat tidur ke tepi tempat tidur sebelahnya. Jumlah maksimal tempat tidur per ruangan itu adalah 4 tempat tidur. Ukuran tempat tidur minimal panjangnya 200 cm, lebarnya 90 cm, dan tingginya 50 sampai 80 cm pada ruang rawat inap. 8. Partisipasi antar tempat tidur atau tirai. Rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung dengan jarak tirai 30 cm dari lantai. Dan panjang tirai itu adalah minimal 200 cm jika rel menempel di plafon menggunakan tirai. 9. Nakas tempat tidur. Setiap tempat tidur memiliki lemari kecil tempat penyimpanan barang pasien yang dilengkapi dengan kunci. 10. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap. Setiap ruang rawat inap memiliki minimal 1 kamar mandi arah bukaan. Untuk keluar, jika pasien jatuh dapat dibuka. Kunci pintu dapat dibuka dan dari 2 sisi, yang memastikan adanya ventilasi exhaust atau jendela di dalam kamar mandi. Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas. Ada tulisan simbol disabilitas pada bagian luar, memiliki ruang gerak yang cukup untuk penggunaan kursi. Outlet oksigen. Setiap tempat tidur memiliki outlet oksigen yang dilengkapi dengan flow meter yang berada pada dinding belakang tempat tidur pasien. Apa sih manfaat penerapan dari sistem ini? Yaitu adalah pertama, bagi pasien, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien atau peserta dari pasien sendiri, dan meningkatkan keadilan layanan. Kedua, bagi penyelenggara layanan, meningkatkan kualitas layanan rawat inap yang terstandar dari JKN. Demikian profil dari RSUD Tanjung Priuk yang sudah berstandar KRIS, kelas rawat inap standar. RSUD Tanjung Priuk akan selalu melayani pasien dengan sepenuh hati dan berorientasi pada pasien safety. Pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa membeli terasi. Demikian yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.